Semar, ini banyak pertanyaan nih di luar DM orang-orang yang kita temui. Mereka bertanya, apakah sosok Om Semar itu mempunyai kelebihan? Kira-kira kelebihannya apa Om Semar? Bisa dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Semar. Pertanyaan mengenai apakah saya mempunyai kelebihan, alhamdulillah saya punya. Tetapi kalau dikatakan saya mencari, sepertinya kurang tepat karena saya mendapatkan kelebihan ini bukan karena mencari, tapi karena mendapatkan secara alamiah. Jadi ceritanya, waktu itu saya berliburan bersama keluarga 3 hari di daerah Kaliurang, Jogja. Saya mengalami sakit selama 3 hari, 3 malam, panas tinggi, sehingga saya istirahat dari rumah. Di akhir hari ketiga, saya istirahat di depan TV, sudah agak enakan badannya. Tiba-tiba saya melihat sesosok wanita memakai jubah putih, bajunya seperti menyapu di lantai, melewati belakang TV. Dan saya kaget kan, saya teriak akhirnya. Ketika teriak, makhluk itu pun seperti mendengar gitu. Dia menengok ke saya dan lalu langsung lari menembus ke saya. Itulah pengalaman saya pertama kali. Dan saya semenjak itu terus-terusan diperlihatkan dengan makhluk-makhluk yang penampakannya sangat mengerikan. Di luar batas film-film horor yang pernah saya tonton bahkan. Ketika saya sering melihat, saya sering kali menangis gitu karena saking seremnya memang. Sehingga saya mempunyai keinginan untuk melepaskan lah. Saya pernah berpikir kenapa saya dikasih gini gitu, karena saya pikir saya nggak pingin, dan saya jujur orangnya penakut gitu. Dan saya bertanya, saya mencari solusi di sana sini gitu, mencoba mencari yang bisa menjelaskan, sampai akhirnya saya ketemu dengan seorang guru. Guru saya itu berasal dari Bandung. Dia menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kelebihan yang harus kamu jalani dan diberikan untuk kemaslahatan orang banyak. Kira-kira Om Semar, ada nggak keinginan dari dulu untuk melepaskan gifted itu sebelum akhirnya memutuskan untuk mempelajari lebih dalam? Ada Mas, jadi saya memang seperti tadi saya ceritakan, saya hampir 5 tahun berkutat dengan penglihatan saya yang tidak mengenakan mengenai makhluk-makhluk. Misalnya saya sering berjalan di keluar kota gitu, di jendela tiba-tiba ada yang menempel. Terus ketika saya buka kamar mandi tiba-tiba ada penampakan, dan itu sangat mengganggu, sangat tidak enak jujur. Jadi berhubungan juga dengan kondisi sosial saya gitu, saya jadi nggak bisa konsentrasi gitu ketika ngobrol dengan orang. Tiba-tiba di belakang orang itu ada makhluk kayak seperti itu. Jadi saya memang pengen melepas. Cuman pada akhirnya ketika saya ceritakan tadi saya ketemu dengan guru saya lebih mengendalikan lah, diberikan kemampuan untuk mengendalikan bahwa sebenarnya yang saya lihat itu hanyalah sebuah penampakan dari makhluk itu berupa apa ya? Kayak self defense-nya dari makhluk-makhluk itu. Mereka selalu mengeluarkan sisi terjeleknya agar saya menjauh dari mereka, dari teritorial mereka ternyata. Setelah saya tahu ternyata penampakannya tidak seseram itu, saya akhirnya bisa mengendalikan dan saya akhirnya bisa menjalani hidup saya dengan normal. Apakah ilmu yang Anda dapat itu bisa didapatkan oleh orang lain selain Om Semar? Saya rasa bisa Mas. Jadi memang kalau saya sangat meyakini bahwa setiap orang punya kemampuan untuk merasakan, punya sixth sense, cuman memang kadarnya bermacam-macam. Seperti bakat musik gitu, semua pasti bisa bermain musik, cuman bakatnya itu sebesar apa itu akan menentukan gampang atau tidaknya menjalani atau mengembangkan sixth sense itu sih Mas. Ada ritual tertentu kah saat Anda berdamai
dengan gifted Anda? Ada mas, jadi seperti yang dikasih tahu sama guru saya, salah satu ritual yang saya jalani sampai sekarang adalah puasa. Jadi puasa itu adalah mengendalikan kemampuan saya, mengendalikan semua energi-energi negatif yang kadang-kadang bermunculan gitu adalah lewat berpuasa. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang menjalani puasa Daud. Jadi puasa yang sehari puasa sehari enggak, itu sangat membantu saya untuk mengendalikan emosi saya sih. Oke. Apakah ritual-ritual tersebut memang diperlukan untuk mengendalikan emosi? Sangat mas, sangat. Jadi itu emang kalau aku rasa untuk menjalani kehidupan dengan kemampuan seperti ini harus diperlukan tirakat, puasa. Mungkin banyak juga orang kadang-kadang suka mutih gitu, kadang makan hanya yang berwarna putih nasi atau apa gitu. Itu semua adalah bentuk tirakat agar kita berdamai dengan kondisi kita gitu. Karena memang untuk mencari titik seimbang dari dunia nyata dengan dunia metafisika itu adalah dengan tirakat itu mas. Berarti Om Semar sampai sekarang masih bisa melihat ya kalau ada orang sengaja memelihara entitas-entitas tertentu tersebut, misalnya jin atau ya hal-hal seperti itulah. Pasti mas, jadi salah satu kelebihannya tirakat adalah kita selain berdamai dengan diri sendiri, kita meningkatkan kemampuan sixth sense kita. Jadi semakin kita berpuasa, semakin kita meningkatkan level dari tingkat sixth sense. Misalnya yang dulunya kita cuman bisa ngelihat, sekarang saya bisa berkomunikasi, saya bisa bekerja sama, bahkan saya bisa melihat misalnya kalau misalnya ada warung yang memakai penglaris atau ada orang yang memakai susuk, jadi memang terlihat semua mas di saya. Oke, di saat Anda berkomunikasi dengan entitas lain tersebut, apakah ada pesan-pesan tertentu atau memang mereka sengaja menggoda saja? Ini menarik mas, jadi tergantung ya, jadi tergantung jin atau makhluk penunggunya. Jadi kayak mereka tuh kadang-kadang ketika berhadapan dengan makhluk yang kayak saya, mereka sering mengirimkan banyak message gitu. Cuman tingkat kebenarannya kadang-kadang juga mesti dipertanyakan dan mesti dibalikkan ke dalam diri kita melalui tirakat lagi. Apakah yang dikatakan jin ini benar gitu? Atau mungkin hanya godaan. Jadi memang gunanya tirakat itu adalah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Apa dari info yang dibicarakan sama jinnya ini mas. Oke, pertanyaan terakhir. Selama menjalani Ojo Dumeh Series, adakah gangguan-gangguan atau pesan-pesan tertentu yang terjadi di saat syuting episode tertentu? Jadi ketika saya memulai serial Ojo Dumeh ini, saya bertemu dengan Ki Adek, salah satunya. Dia yang memberikan pelajaran kepada saya gimana caranya Rogo Sukmo. Jadi pesannya dari situ adalah saya lebih harus mempelajari mengenai leluhur ternyata. Jadi selain saya membaca mengenai keadaan sekitar, mengenai kondisi, misalnya warung itu ada penunggunya apa enggak, ada orang itu ada susuknya atau enggak, ternyata saya disuruh melihat ke dalam diri sendiri dengan cara Rogo Sukmo untuk mempelajari leluhurnya. Message-nya adalah ternyata semua orang itu bisa nge-track gitu. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam semasa hidup yang sekarang gitu, melalui dari sejarah-sejarah yang dipelajari dari Rogo Sukmo. Karena sebenarnya gunanya Rogo Sukmo sebenarnya untuk mempelajari apa yang sudah kita lakukan di kehidupan-kehidupan terdahulu dan apa yang belum kita lakukan. Dan itu saya berterima kasih terhadap semua anggota dari Ojo Dumeh gitu yang memberikan pelajaran pada saya sehingga saya lebih banyak belajar lagi. Oke, adakah pesan untuk Semar People, subscriber yang mungkin di luar sana tersiksa karena memiliki gift yang kurang lebih sama? Adakah pesan-pesan tertentu, Om Semar? Pesannya gampang mas, bersilaturahmilah dengan orang-orang yang sejenis, berkumpullah dengan orang-orang yang berilmu, sehingga tidak merasa sendiri, tidak merasa gila sendiri, karena memang sebenarnya bukan gila yang kalian rasakan, tetapi sebuah keinginan untuk lebih belajar ke dalam lagi mas. Jadi untuk mempelajari siapa dirinya,
siapakah kamu sebenarnya dan apa tujuan kamu di dunia dan apa tugasmu di sini. Apa kira-kira itu tidak mengganggu? Karena kan pasti bersinggungan dengan profesi masing-masing di luar sana. Ada yang jadi akunting, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ABRI mungkin. Apakah hal tersebut tidak mengganggu dalam mempelajari ilmu tersebut? Insya Allah enggak, Mas. Jadi kalau di sini bisa dibedakan antara pencarian diri sendiri dengan pemenuhan kebutuhan duniawi, itu bisa diselaraskan lah, Mas. Jadi ada yang di sisi sini untuk mencari rezeki, di sisi sini untuk mencari siapa sebenarnya diri Anda gitu. Berarti Anda sangat tidak menyarankan orang meninggalkan kehidupan dunia dan mendalami kehidupan supranatural. Itu juga nggak bijak sih, Mas, sebenarnya kalau begitu. Jadi kita dalam kehidupan harus selalu menjaga titik seimbang antara, ya seperti dalam agama Islam misalnya, hablum minanas dan hablum minallah itu menjadi satu titik tengah. Jangan pernah meninggalkan dunianya dan juga jangan pernah meninggalkan ininya, batinnya. Jadi memang harus sejajar, Mas. Harus seimbang lah, harus seimbang. Jangan harus, kalau orang Jawa bilang harus jejek lah. Jangan pernah ninggalin buminya gitu. Karena kalau misalnya meninggalkan ya akan lupa diri. Banyak, Mas, memang ada kondisi begitu. Jadi akhirnya malah menjadi gila, akhirnya malah ngejar sesuatu yang fana gitu, Mas. Banyak sekali. Oke, ada pesan untuk closing untuk Smart People. Smart People selalu gali kelebihan Anda, karena sebenarnya Anda terlahir bukan hanya seperti sekarang. Anda terlahir untuk menjadi sesuatu yang besar, untuk menjadi sesuatu yang Allah ciptakan dan Tuhan ciptakan untuk menjadi sesuatu yang spesial. Noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me.